teman-teman, di sini kami akan melakukan sebuah podcast yaitu mengenai sebuah film. Di sini kami akan fokus kepada status tentara anak dalam film tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rajuli bersama rekan-rekan saya yaitu di sini ada Nur dan Dwi Fadila. Halo semua. Wah, topik ini kali ini lumayan berat ya, tapi juga sangat membuka wawasan. Saya senang banget nih bisa ngobrol bareng kalian. Halo juga semuanya, betul banget. Film ini benar-benar memperlihatkan sisi kelam dari konflik bersenjata dan kita akan melihat bagaimana hukum internasional seharusnya bekerja dalam situasi seperti ini. Iya benar, jadi buat para pendengar kita akan membahas film. Kita akan membahas film bukan seperti review film pada biasanya, tetapi kita akan melihat lewat kacamata hukum humaniter internasional. Kita akan analisis adegan-adegan penting, kita hubungkan dengan pasal-pasal hukum dan refleksi bagaimana dunia nyata menanganinya. Supaya semua yang dengar bisa menyambung, mungkin kita mulai dengan ringkasan filmnya dulu. Mungkin kita boleh untuk persilakan Bu Nur untuk menyampaikannya. Tentu. Jadi di Beast of No Nation ini berlatar di sebuah negara di Afrika Barat ya, yang sedang mengalami perang saudara. Nah, negaranya kan nggak disebut ya secara spesifik, tapi jelas terinspirasi dari konflik nyata seperti di Sierra Leone, Liberia dan Republik Demokratik Kongo. Jadi tokoh utamanya ini adalah Agu, seorang anak laki-laki sekitar usia 12 tahun yang hidup damai bersama keluarganya ya sebelum perang. Nah, saat konflik pecah, ayah dan kakaknya ini dibunuh oleh pasukan pemerintah. Ibunya ini melarikan diri dan Agu akhirnya tertangkap oleh kelompok pemberontak yang dipimpin oleh seorang komandan karismatik. Di situ juga mulai terlihat bagaimana konflik bersenjata memporak-porandakan kehidupan masyarakat sipil. Agu yang seharusnya masih sekolah dan bermain malah dipaksa bergabung dengan kelompok bersenjata. Dia dilatih untuk membunuh, dicuci otak, dan kehilangan masa-masa kecilnya. Dan film ini unik ya, karena fokusnya bukan di level politik saja, tetapi ada atau strategi militer, tetapi benar-benar dari perspektif anak kecil. Jadi jika kita bisa merasakan bagaimana dunia yang seharusnya aman berubah jadi mimpi buruk karena perang. Benar sekali. Jadi yang bikin film ini kuat adalah bagaimana ia menunjukkan proses perubahan psikologis Agu dari anak-anak yang biasa menjadi tentara kecil. Nah, bukan karena pilihan, tapi karena keadaan yang memaksanya. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yaitu menurut Dwi, bagaimana sih hukum humaniter internasional melihat status anak seperti Agu tersebut? Dalam hukum humaniter internasional, anak-anak seperti Agu disebut sebagai child soldiers atau tentara anak. Ada beberapa dasar hukum penting yang melarang perekrutan dan penggunaan anak dalam konflik di antara bersenjata. Pengaturan hukum tersebut adalah yang pertama, protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa tahun 1977 pasal 77 ayat 2. Negara dan pihak konflik harus berusaha sebaik mungkin agar anak-anak di bawah usia 15 tahun tidak ikut serta langsung dalam permusuhan. Yang kedua, Protokol tambahan 2 tahun 1977 pasal 4 ayat 3 huruf C. Jadi khusus untuk konflik bersenjata non-internasional seperti perang saudara, juga melarang perekrutan anak yang berusia di bawah umur 15 tahun. Yang ketiga, Konvensi Anak tahun 1989 yang mewajibkan negara melindungi anak dari eksploitasi termasuk perekrutan militer. Yang terakhir, Peraturan Opsional tahun 2000 yang menaikkan usia minimum menjadi 18 tahun untuk wajib militer maupun perekrutan langsung. Berarti tindakan komandan dalam film yang merekrut Agu dan anak-anak lain itu jelas-jelas melanggar hukum internasional, ya nggak sih? Ya Nur, tepat sekali. Itu termasuk ke dalam kategori war crimes atau kejahatan perang sebagaimana disebut dalam Statuta Roma tahun 1998 pasal 8 ayat 2 huruf B bab 26 dan pasal 8 ayat 2 huruf E bab 7. Merekrut anak berumur
di bawah 15 tahun untuk ikut serta dalam permusuhan aktif merupakan kejahatan perang, baik dalam konflik internasional maupun dalam konflik non-internasional. Jadi menurut Dwi, Ana seperti Agu ini dalam hukum humaniter internasional posisinya itu bagaimana? Apakah sebagai pelaku atau sebagai korban? Benar, Juli. Prinsip hukum humaniter menekankan perlindungan khusus bagi anak-anak. Mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena mereka tidak mempunyai kapasitas hukum yang penuh dan mereka berada di bawah tekanan atau indoktrinasi. Dan dalam film ini benar-benar menunjukkan itu ya. Agu ini kan bukanlah penjahat kecil, malah sebaliknya dia ini malahan korban dari situasi yang kejam. Tadi kita sudah bahas status anak seperti Agus secara hukum humaniter internasional. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang cukup berat, yaitu mengenai pelanggaran hukum humaniter internasional yang terlihat dalam film ini. Ada banyak dan semuanya serius. Mungkin Nur bisa mulai bantu untuk contohkan untuk pertama. Tentu, jadi pelanggaran yang paling jelas dan utama dalam perekrutan anak di bawah umur ini seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Agu dan anak-anak lain kan dipaksa ya bergabung dengan kelompok pemberontak. Jadi mereka tidak hanya direkrut, tapi langsung dipersenjatai dan dikerahkan ke garis depan. Ya, dan ini bukan perekrutan sukarela. Dalam film ini kita lihat prosesnya. Anak-anak kehilangan keluarga mereka sendirian. Lalu kelompok bersenjata datang dan menawarkan kata perlindungan. Tetapi perlindungan itu hanya kata-kata yang palsu. Begitu mereka masuk, mereka didoktrin, dilatih, dan dipaksa untuk melakukan pembunuhan. Ini jelas melanggar protokol tambahan 2, Konvensi Hak Anak, dan protokol opsional tahun 2000-an. Dan yang menariknya ya, dalam film ini tidak menggambarkan perekrutan itu dengan secara heroik, justru sangat dingin dan sistematis seperti mesin perekrutan anak. Betul banget. Jadi adegan ketika Agu pertama kali diberi senjata itu lalu dipaksa menembak seorang tawanan sangat mengguncang. Itu bukan hanya adegan dramatis, tapi juga bentuk pelanggaran prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter. Adapun yaitu pelanggaran berikutnya yang paling menonjol adalah serangan terhadap penduduk sipil. Dalam beberapa adegan, kelompok pemberontak menyerbu desa, menembaki siapa saja yang mereka temui, termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, dalam hukum humaniter internasional, ini pelanggaran yang sangat serius. Pasal 3 bersama Konvensi Jenewa tahun 1949 dan pasal 13 protokol tambahan 2 melarang terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata dalam hukum non-internasional. Prinsip pembedaan adalah salah satu pilar dalam hukum humaniter internasional. Pihak yang bertikai harus selalu membedakan antara kombatan dan penduduk sipil. Tapi dalam film ini prinsip itu tuh benar-benar hilang ya. Kelompok bersenjata justru menjadikan warga sipil sebagai target utama untuk menunjukkan kekuasaan mereka. Dan ini bukan fiksi belaka ya, karena di banyak konflik nyata seperti di Sierra Leone atau Republik Demokratik Kongo, pola ini benar-benar terjadi. Pelanggaran lainnya adalah eksekusi di luar hukum. Kita melihat adegan ketika tawanan yang dituduh mata-mata langsung dieksekusi tanpa proses hukum sama sekali. Benar sekali, itu pelanggaran terhadap pasal 3 bersama Konvensi Jenewa yang melindungi mereka yang tidak ikut serta dalam pertempuran. Eksekusi semacam itu termasuk war crime dan bisa menjadi dasar penuntutan di Mahkamah Pidana Internasional ICC. Dalam film ini juga Agu dan anak-anak lain tuh bahkan dipaksa ikut menonton atau melakukan eksekusi itu sendiri. Secara psikologis itu kan bentuk kekerasan berlapis terhadap korban eksekusi dan terhadap anak-anak itu sendiri. Ada juga pelanggaran yang sering luput diperhatikan, yaitu seperti penggunaan pemukiman warga sebagai basis operasi militer. Ya, kelompok pemberontak dalam film menggunakan rumah warga sebagai tempat persembunyian, menyerang dari dalam desa dan menjadikan warga sebagai perisai hidup mereka. Ini jelas-jelas melanggar prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional. Dan di Konvensi Jenewa dan protokol tambahan sangat jelas ya, bahwa kombatan itu kan tidak boleh menjadi wilayah sipil sebagai sasaran atau pelindung. Nah, tapi dalam film ini, garis antara kombatan dan non-kombatan itu benar-benar kabur. Dan itu memperlihatkan bagaimana aturan itu bisa runtuh dalam konflik yang brutal.
Jadi kalau kita rekap, pelanggaran hukum humaniter internasional dalam film ini yaitu mencakup yaitu perekrutan anak di bawah umur, yaitu pelanggaran protokol 2 dan protokol opsional anak. Yang kedua itu serangan terhadap penduduk sipil, yaitu pelanggaran pasal 3 bersama dan pasal 13 protokol tambahan 2, dan ketiga yaitu ada eksekusi di luar hukum, yaitu pelanggaran pasal 3 bersama, dan keempat itu penggunaan pemukiman warga, itu pelanggaran prinsip pembedaan dan proporsionalitas. Dan semua ini bukan hanya pelanggaran moral loh, tapi juga criminal acts yang bisa dituntut dalam jurisdiksi internasional seperti ICC. Jadi film ini benar-benar jadi cermin keras dari kenyataan yang sering terjadi dalam konflik bersenjata, terutama di negara-negara dengan pemerintah yang lemah dan banyak kelompok bersenjata non-negara. Nah, supaya diskusinya makin lengkap, sekarang kita coba tarik paralel antara yang tergambar dalam film tersebut dan dengan kejadian nyata dalam sejarah konflik bersenjata. Mungkin mungkin tadi kamu sempat sebut ada ICC. Nah, bisa ceritakan contoh kasus nyata yang relevannya? Tentu saja, salah satu kasus paling terkenal adalah kasus Thomas Lubanga dari Republik Demokratik Kongo. Lubanga adalah pemimpin milisi Union of Congolese Patriot atau UPC. Pada tahun 2012, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC menjatuhkan vonis bersalah kepadanya karena merekrut dan menggunakan anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun sebagai tentara dalam konflik bersenjata non-internasional. Dia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Kasus ini penting banget karena menjadi vonis pertama ICC terkait penggunaan tentara anak ini, menunjukkan bahwa perekrutan anak bukan hanya tentang isu moral saja, tetapi benar-benar dapat dituntut di tingkat internasional. Dan kalau kita lihat di film ini, peran komandan itu kan sangat mirip ya dengan tokoh-tokoh seperti Lubanga atau pemimpin misi di Sierra Leone, yang mereka menggunakan karisma, kekerasan, dan manipulasi untuk membentuk pasukan anak. Benar, kasus di Sierra Leone juga kuat banget, terutama konflik pada tahun 1990-an saat kelompok bersenjata seperti RUP, yaitu Revolutionary United Front, melakukan perekrutan besar-besaran terhadap anak-anak. Ya, dalam konflik Sierra Leone, diperkirakan puluhan ribu anak direkrut sebagai tentara. Banyak dari mereka dipaksa melakukan kekerasan yang sangat brutal, persis seperti yang tergambar pada film Nation of. Setelah konflik selesai, pengadilan khusus Sierra Leone Special Court for Sierra Leone juga ikut mengadili beberapa pemimpin militer yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Selain Sierra Leone, kasus di Uganda dengan kelompok Lord Resistance Army juga sangat relevan. Joseph Kony dan pasukannya menculik ribuan anak-anak untuk dijadikan tentara dan budak seksual. Iya, di LRA ini terkenal dengan taktik menculik anak-anak, mencuci otak mereka, terus memaksa mereka menyerang desa mereka sendiri. Bayangkan trauma psikologis yang dialami anak-anak ini. Secara hukum ini tindakan mereka dijelaskan termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Joseph Kony sendiri masuk dalam daftar buronan ICC, meskipun sampai sekarang belum tertangkap dakwaan terhadap mencakup pembunuhan, perbudakan, pemerkosaan, dan penggunaan anak-anak di dalam konflik. Bagaimana dengan Sudan Selatan? Karena negara itu juga sering disebut dalam konteks tentara anak. Benar sekali, setelah Sudan selesai merdeka tahun 2011, konflik internal yang terjadi juga melibatkan perekrutan anak-anak oleh berbagai kelompok bersenjata. Menurut laporan UNICEF, ribuan anak digunakan sebagai kombatan, pembawa logistik, dan bahkan mata-mata. Ini menunjukkan bahwa masalah tentara anak bukan hanya masa lalu, tetapi masih terjadi hingga sampai sekarang. Nah, dan dalam semua kasus ini punya satu kesamaan dengan film Beast of No Nation. Seperti kayak perekrutan terjadi dalam situasi negara yang lemah dan konflik internal, terus anak-anak itu dimanfaatkan karena mudah dipengaruhi dan dikendalikan. Terus prinsip hukum internasional sering diabaikan karena tidak ada penegakan hukum yang kuat di lapangan. Jadi film ini bukan hanya terinspirasi dari dunia nyata saja, tetapi sebenarnya menyaring banyak elemen nyata ke dalam satu cerita fiksi.
maka saat kita menontonnya terasa sangat realistis. Iya, dan sangat penting juga untuk dicatat bahwa hukum humaniter internasional sudah memberikan kerangka hukum yang sangat jelas. Tapi masalahnya ada pada implementasi dan penegakannya. Dalam banyak konflik, negara tidak mampu atau tidak mau menindak pelaku. Makanya peran komunitas internasional, pengadilan seperti ICC dan organisasi kemanusiaan ini sangat penting untuk mengisi celah itu. Sekarang setelah kita bahas banyak soal aspek hukum dan studi kasus nyata, saya ingin kita sedikit turun ke hati karena film Best of No Nation bukan cuma soal aturan dan pasal hukum. Ini juga tentang moral kemanusiaan dan trauma yang luar biasa dalam konflik. Pertanyaan pertama saya ke kalian yaitu menurut kalian dari sisi efektif dan moral pelajaran apa yang paling kuat dari film ini? Buat saya pribadi sih, dalam film ini kan memperlihatkan ya dengan sangat jelas bagaimana perang ini menghancurkan batas kemanusiaan anak-anak yang seharusnya dilindungi justru dijadikan alat kekerasan. Secara moral ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan. Yang paling menyedihkan itu banyak dari mereka dan bahkan tidak menyadari bahwa mereka itu sedang dijadikan korban. Mereka percaya bahwa mereka itu sedang berjuang atau dilindungi, padahal mereka dieksploitasi habis-habisan. Saya setuju banget. Dari perspektif etis, kita melihat keruntuhan prinsip pembedaan dan kemanusiaan, dua prinsip inti dalam hukum humaniter. Ketika anak-anak sudah tidak lagi dipandang sebagai subjek yang harus dilindungi, tapi sebagai alat perang, maka konflik itu sudah mencapai titik yang paling gelap. Film ini juga memperlihatkan dilema moral. Agung membunuh, tapi apakah dia pelaku? Secara hukum dia korban, secara moral dia juga tertangkap. Ini contoh nyata kompleksitas etika dalam konflik bersenjata. Kalau kita kaitkan dengan masyarakat luas, baik masyarakat internasional maupun lokal, apa peran mereka dalam situasi seperti ini? Masyarakat internasional punya tanggung jawab yang besar. Konvensi Jenewa dan protokol tambahan bukan hanya dokumen hukum, tetapi komitmen global untuk menjaga martabat manusia dalam perang. Kalau dunia internasional diam saja terhadap pelanggaran ini, maka hukum itu kehilangan maknanya. Organisasi seperti PBB, UNICEF, dan NGO juga memainkan peran penting dalam pencegahan dan rehabilitasi. Tapi tentu ini harus dilindungi dengan tekanan politik dan penegakan hukum yang nyata. Nah, di sisi lokal juga penting. Kadang masyarakat di daerah konflik itu kehilangan suara. Terus anak-anak yang direkrut itu tidak punya tempat ya untuk melapor atau melarikan diri. Mereka membangun struktur perlindungan di level komunitas juga sangat penting. Pendidikan, pemberdayaan ekonomi, terus keamanan dasar adalah kunci agar anak-anak itu tidak mudah efektif direkrut. Saya pribadi merasa film ini juga mengajarkan kita untuk melihat konflik hanya dari angka dan pasal hukum. Di balik semua itu ada manusia, anak-anak seperti Agu, keluarga mereka, masyarakat yang hancur. Iya, dan refleksi penting lainnya, pelanggaran hukum humaniter itu bukan cuma terjadi di masa lalu. Ini sering terjadi ya di beberapa tempat di dunia. Jadi kesadaran dan solidaritas global itu sangat dibutuhkan. Dan kita juga sebagai manusia atau praktisi hukum, kita juga perlu berpikir kritis bagaimana instrumen hukum internasional yang ada benar-benar bisa diterapkan. Apakah cukup hanya dengan perjanjian atau perlu mekanisme penegakan yang lebih kuat lainnya? Setuju banget. Diskusi ini membawa kita ke level yang lebih dalam, bukan hanya menganalisis hukum, tetapi juga menumbuhkan empati dan kesadaran manusia. Wah, nggak kerasa ya diskusi kita hari ini sudah berjalan cukup panjang. Dari mulai ringkasan film tersebut, analisis status anak dalam hukum humaniter internasional, pelanggaran-pelanggaran yang terdapat pada film, studi kasus yang nyata, hingga refleksi etis dan sosial. Sebelum kita benar-benar tutup, saya ingin dengar dulu refleksi akhir dari kalian berdua, yaitu menurut kalian pelajaran terbesar apa yang bisa kita ambil dari film ini? Baik, kalau dari saya ya, film ini mengingatkan kita bahwa perang ini bukan hanya soal politik atau kekuasaan. Perang mencuri masa kecil, mengubah anak menjadi alat kekerasan, dan merusak struktur sosial masyarakat. Sebagai penonton,
kawan-kawan, saya ini kan merasa diajak untuk melihat konflik bukan dari sudut pandang strategi atau berita headline, tapi dari sisi manusia. Dan sebagai bagian dari masyarakat, kita punya tanggung jawab nih untuk terus bersuara dan peduli terhadap isu pelanggaran hak anak di wilayah konflik. Saya setuju banget dengan itu. Dari perspektif hukum, film ini menegaskan pentingnya hukum humaniter internasional sebagai benteng terakhir kemanusiaan di tengah kekacauan yang terjadi. Protokol, konvensi, dan statuta bukan sekedar dokumen. Mereka adalah janji dunia untuk melindungi yang paling rentan. Tapi hukum saja tidak cukup. Kita butuh implementasi, penegakan, dan kesadaran masyarakat global. Film ini membuat kita bertanya ulang, apakah kita sudah benar menjalankan tanggung jawab itu? Nah, refleksi kalian bagus banget. Kalau saya boleh simpulkan, film ini bukan cuma film, tapi juga semacam pengingat keras bahwa pelanggaran hukum humaniter internasional bukanlah suatu yang jauh dari kehidupan manusia. Ini nyata terjadi dan korbannya nyata. Film ini mengajarkan kita bahwa anak-anak bukan hanya angka dalam laporan konflik, mereka adalah manusia dengan hak, mimpi, dan masa depan yang harus dilindungi. Sebagai generasi muda, mahasiswa calon praktisi hukum atau siapapun yang peduli pada kemanusiaan, kita perlu peran untuk memastikan hukum tidak berhenti di atas kertas, tetapi kita mulai dari hal-hal kecil, belajar berbicara, menyebarkan kesadaran, dan tidak menutup mata. Di sini kesimpulannya itu ada beberapa instrumen hukum yang perlu diingatkan kembali, yaitu ada protokol tambahan 1 dan 2 Konvensi Jenewa 1949, yaitu ada pasal 77 ayat 2, protokol tambahan 1, yaitu pasal ini secara eksplisit melarang negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional untuk merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Pasal ini juga menyerukan agar negara-negara mengambil suatu langkah yang memungkinkan untuk memastikan bahwa mereka tidak mengambil bagian secara langsung dalam permusuhan. Jika anak di bawah 15 tahun tetap berpartisipasi dan ditangkap, mereka harus diberikan perlindungan khusus. Yang kedua yaitu ada protokol tambahan 2 Konvensi Jenewa 1977, yaitu pasal 51 ayat 7 protokol tambahan, yaitu mengenai penggunaan warga sipil sebagai pasukan perang tanpa memenuhi ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang melindungi masyarakat sipil dari keterlibatan langsung dalam konflik. Yang ketiga yaitu ada Konvensi Hak Anak 1989, yaitu mengenai pasal 38. Konvensi ini mewajibkan negara-negara peserta untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap aturan-aturan hukum humaniter internasional yang relevan dengan anak dalam konflik bersenjata. Secara spesifik, negara harus mengambil semua langkah yang dapat dilaksanakan untuk memastikan bahwa anak di bawah usia 15 tahun tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan. Yang keempat yaitu ada protokol opsional Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, yaitu mengenai protokol ini memperkuat ketentuan sebelumnya dengan menaikkan standar usia. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk tidak merekrut secara paksa siapapun yang berusia di bawah 18 tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Yang kedua yaitu menaikkan usia minimum untuk perekrutan sukarela di atas 15 tahun. Yang ketiga yaitu mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk mencegah perekrutan dan penggunaan anak di bawah 15 tahun oleh kelompok-kelompok bersenjata. Yang keempat itu yang terakhir yaitu ada Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, yaitu ICC, yaitu pasal 8 ayat 2 B bab 26. Statuta ini secara tegas mengklarifikasi mewajibkan militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk turut serta secara aktif dalam bermusuhan sebagai kejahatan perang dalam konflik bersenjata internasional.
dan pasal 8 ayat 2E bab 7 ketentuan serupa juga berlaku untuk konflik bersenjata non-internasional yang bergarisbawahi konsensus global dalam mengetuk praktik ini. Terima kasih banyak telah mendengar hasil podcast kami, dan terima kasih untuk Nur dan Duit sebagai bagian dari podcast ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat dan bisa berjalan lebih lanjut lagi. Dan semoga pembahasan ini membuka wawasan kita semua tentang pentingnya perlindungan anak dalam konflik bersenjata dan penegakan hukum humaniter. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.